Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Be Lobster Farm. Dan kali ini saya akan menjelaskan satu hal tentang bagaimana kita menentukan sasaran pasar kita berdasarkan skala budidaya kita. Oke teman-teman, simak video saya kali ini dan jangan lupa dukung terus saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, benar kemudian ketika dalam budidaya apapun, calon atau kita yang ingin membudidayakan sesuatu baik ikan dan lain sebagainya, itu pasti bertanya setelah panen nanti akan dijual kemana atau siapa yang akan membeli. Nah ini merupakan satu hal yang wajar dalam berbagai budidaya ataupun nanti dalam berbagai bisnis apapun itu, termasuk lobster air tawar. Apalagi lobster air tawar walaupun sudah lama tetapi masih terdengar asing dalam sistem budidaya perikanan di tempat kita, seperti itu teman-teman. Nah jadi dalam video saya kali ini saya mau mengajak kita atau memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana sih cara kita menentukan pasar dalam menjual hasil budidaya lobster air tawar kita. Nah teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini atau dalam video saya kali ini adalah untuk menentukan pasar atau cara menentukan pasar hasil panen kita, yang utama yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah skala budidaya kita, besaran skala budidaya kita. Ingat, besaran skala budidaya kita itu seperti apa atau sebesar apa. Nah saya mengkategorikan dalam budidaya lobster air tawar ini terbagi menjadi 3 besaran skala budidaya. Yang pertama yang skala rumahan atau kecil, kemudian skala menengah, dan skala besar atau skala industri. Jadi ada 3 skala budidaya yang saya kategorikan dalam budidaya lobster air tawar. Nah setelah kita menentukan sebesar apa skala budidaya kita, barulah kita akan bisa menentukan sasaran pasar. Nah dari kategori ini, ketika kita sudah menyadari bahwa misalnya skala budidaya yang saya tekuni adalah skala rumahan, nah tentu saja berangkat dari hal itu kita bisa menentukan untuk skala rumahan hasil panen saya seperti apa. Tentunya saya bisa menentukan sasaran pasar yang akan saya sasar untuk hasil dari skala rumahan. Nah satu hal yang harus kita ingat bahwa untuk skala rumahan, ya tentu saja ini adalah sebagai usaha sampingan. Tidak bisa kita mengandalkan budidaya lobster air tawar skala rumahan untuk kita jadikan sebagai penghasilan harian atau penghasilan bulanan yang tepat. Sebab dengan keterbatasan lahan tentu saja hasil panen kita juga sangat terbatas. Nanti akan saya uraikan seperti apa skala rumahan dan sasaran pasarnya teman-teman, seperti itu. Jadi prasyarat yang pertama untuk menentukan atau cara menentukan sasaran pasar dari hasil budidaya kita, hasil panen kita adalah dengan mengetahui sebesar apa skala budidaya kita, seperti itu. Nah kemudian teman-teman, setelah langkah pertama kita memahami skala besaran budidaya kita, yang kedua adalah kita harus memahami apa yang kita budidayakan. Nah dalam hal ini adalah lobster air tawar. Tentu saja value atau nilai dari hewan budidaya kita itu kita kuasai atau kita ketahui. Nah banyak yang mengatakan mendingan budidaya lele misalnya, nila yang panennya cepat. Nah itu memang konsekuensinya seperti itu. Artinya kita tidak bisa menyamakan lobster air tawar, lele, nila, dan produk perikanan lainnya. Itu tidak bisa, sebab dari sisi waktu panen, lobster air tawar membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya 7 sampai dengan 8 bulan untuk panen konsumsi. Sementara ikan bisa 3 atau 4 bulan sudah bisa menghasilkan atau panen. Nah, inilah yang menjadi nilai yang harus kita ketahui dari lobster air tawar itu sendiri atau value. Sebab apa? Dengan jangka waktu panen yang lama, terus lobster air tawar itu memiliki value tersendiri atau nilai tersendiri, di mana merupakan produk konsumsi yang sangat atau bisa dinikmati dengan segmen pasar yang berbeda dari ikan dan nila. Tentu saja harga jualnya adalah
bisa dipertahankan dengan harga jual yang tinggi, sehingga walaupun waktu panennya lama tetapi kita bisa mempertahankan harga jual yang sesuai dengan waktu produksi yang cukup lama tersebut. Nah, yang kedua saya simpulkan adalah mari kita memahami bahwa lobster air tawar punya value tersendiri. Meskipun masa panennya lama, tetapi produk tersebut memiliki nilai tersendiri dan punya pasar tersendiri untuk orang-orang yang mengkonsumsinya, sehingga walaupun lama tetapi memiliki harga jual yang masih bisa menguntungkan untuk pembudidaya lobster air tawar. Nah, setelah kita memahami kedua hal tersebut, berikut saya akan uraikan sasaran pasar berdasarkan skala budidaya tadi. Misalnya teman-teman, skala rumahan tentu saja dengan halaman yang terbatas, ya kita bisa melalui dengan menghasilkan panen bibit per 2 bulan misalnya setelah dari burayak. Per 2 bulan kita bisa menjual bibit lagi, kemudian menunggu anakan berikutnya untuk kita jual lagi. Artinya ya mungkin per 2 bulan atau per 3 bulan baru ada penghasilan tambahan untuk pembudidaya skala rumahan. Nah, dari ini tentu saja memberikan gambaran bahwa sasaran pasar kita adalah penjualan bibit. Nah, kalau penjualan bibit tentu saja kita bisa menjualnya ke peternak atau pembudidaya yang lebih besar untuk skala pembesaran bibit. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah skala menengah teman-teman, yang dalam hal ini saya kategorikan mungkin bisa memiliki lahan sekitar 100 meter persegi sampai dengan 500 atau 600 meter persegi, dalam artian bisa menghasilkan panen 10 sampai dengan 100 kg per bulannya. Nah, tentu saja dengan kapasitas produksi seperti itu, sasaran pasarnya tentu saja sudah bisa berbeda, artinya sudah bisa mencetak produksi per bulan. Nah, kategori pasar seperti apa yang bisa dijual? Yang pertama tentu saja sasaran penjualan bibit juga bisa dilakukan. Yang kedua, sasaran untuk penjualan indukan tentu saja juga bisa dilakukan. Dan yang ketiga, untuk pasar konsumsi tentu saja juga bisa dilakukan, tetapi dengan kapasitas panen yang tidak begitu besar. Nah, di mana menjualnya? Untuk bibit ya seperti saya gambarkan tadi, bisa menjual ke peternak atau pembudidaya yang memiliki lahan untuk pembesaran. Yang kedua, untuk hasil panen indukan misalnya, ya tentu saja untuk kepada calon peternak baru yang tentu saja dengan cara kita menjual dengan jujur, membimbing dengan baik, sehingga peternak baru itu juga bisa berhasil teman-teman. Kemudian yang ketiga, penjualan hasil konsumsi. Nah, kemana kita bisa menjualnya? Misalnya ke restoran, ke hotel, ataupun produk frozen food. Seperti itu teman-teman. Cuman dalam hal penjualan produk konsumsi, misalnya saya mungkin menggambarkan satu hal begini. Ada yang bilang hotel nggak mau beli, ada yang bilang restoran nggak mau beli untuk konsumsi. Nah, tentu saja kenapa saya combine-kan dengan berapa hasil panen kita. Untuk restoran, skala restoran, dia harus bisa continue teman-teman, karena tidak mungkin di atas menu sajinya itu hari ini produk kita ada, besok tidak ada, seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya kapasitas produksi yang bisa masuk sesuai ketentuan restoran, tentu saja restoran bisa menjadi pilihan untuk sasaran pasar dari hasil panen kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang skala besar. Seperti apa target pasarnya? Saya di sini mengkategorikan untuk skala besar itu yang sudah bisa panen di atas 100 kg sampai dengan hitungan ton per bulan. Nah, ini mungkin belum kita lihat untuk di Indonesia ada atau tidaknya, atau mungkin saya belum mengetahui teman-teman. Nah, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk skala besar atau skala industri itu sasaran pasarnya tentu saja bukan hanya saja ke restoran atau secara lintas pulau misalnya, namun juga berpotensi untuk menjual ke pasar ekspor. Dan ada yang bilang untuk ekspor tidak punya pasar. Teman-teman bisa searching, dan itu saya sudah lakukan, bahwa pasar ekspor sebenarnya terbuka lebar, namun dengan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh negara pengimpor tersebut, sehingga kita pun kembali lagi harus menentukan kapasitas produksi yang baku atau yang paten per bulan, sehingga tidak mengecewakan
importir yang mau membeli produk kita, teman-teman. Tentu saja persyaratannya juga termasuk dengan berapa besar ukuran lobster yang kita akan jual, kebersihan lobster kita, sebab di negara tujuan lobster air tawar itu menjadi produk konsumsi. Seperti itu, teman-teman. Jadi semuanya untuk menentukan sasaran pasar kita itu sangat ditentukan dengan berapa besar hasil panen kita. Dan ini yang harus kita sadari bersama, sehingga pertanyaan-pertanyaan akan menjual kemana hasil lobster air tawar kita itu bisa Anda jawab dengan sendirinya. Satu hal yang pasti bahwa apapun itu produk konsumsi, selagi dia adalah produk konsumsi, tentu saja ada yang akan membelinya untuk produk makanan. Mungkin ini saja video dari saya, semoga mencerahkan kita semua. Semoga bisnis budidaya lobster air tawar di Indonesia bisa berkembang dan memberikan manfaat sebagai penghasilan kita. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya sampai di penghujung video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa dan salam capit.